Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati78. Di video kali ini saya ingin berbagi resep nastar dengan menggunakan 1 kilo tepung terigu yang hasilnya kinclong, dan di sini saya juga akan bagi tips agar hasil nastarnya cantik, tidak melebar dan retak-retak. Nastar ini cocok banget untuk ide jualan maupun untuk hidangan kue lebaran nanti. Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita ke videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Langsung saja kita ke proses membuatnya. Kita siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram margarin. Untuk margarinnya di sini saya menggunakan Blue Band. Dan di sini saya mix dengan mentega atau butter. Ini sebanyak 265 gram. Untuk butternya saya menggunakan Royal Crown. Dan 220 gram gula halus atau boleh diganti dengan gula biasa yang kita blender. Nah, ini kita ayak dulu karena biasanya gula halus ini banyak yang gerindil. Juga 1/4 sendok teh garam. Ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah, sebentar aja sampai tercampur saja. Tapi ini jangan lama-lama ya bun, karena kalau lama-lama itu bisa menyebabkan nanti nastarnya melebar saat kita panggang. Nah, ini kira-kira cukup. Kemudian kita masukkan 6 butir kuning telur. Untuk telurnya saya menggunakan ukuran yang sedang. Ini kita masukkan sekaligus, tidak apa-apa. Dan 1 sendok teh perisai vanila, ini opsional. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai kuning telurnya tercampur saja ya bun. Nah, kira-kira cukup. Ini mixernya bisa kita sisihkan. Kemudian kita masukkan 50 gram susu bubuk atau setara dengan 2 bungkus. Dan 150 gram tepung maizena. Ini kita ayak juga agar tidak ada tepung yang menggumpal. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, terakhir kita masukkan 1 kilo tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru. Ini kita ayak juga ya bun. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan lagi tepung terigunya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini yang terakhir. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, sekarang kita cek dulu adonannya. Kita ambil sedikit, kemudian kita coba bulet-buletkan. Nah, saat kita bulat-bulatkan, dia mudah dibentuk dan hasilnya mulus. Itu artinya adonannya sudah pas. Kemudian biar cepat, di sini saya menggunakan sendok takar. Ini ukuran yang 5 mili. Tapi kalau bunda tidak mau menggunakan sendok takar, boleh ditimbang. Itu beratnya kira-kira 7 gram. Ini langsung saja kita ambil adonannya. Dan kita pipihkan seperti ini. Ini kita taruh dulu di wadah lain.
Kita lakukan lagi hal yang sama. Nah, seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini kira-kira segini dulu. Untuk sisa adonannya ini masih banyak. Jangan lupa kita tutupi dengan kain bersih atau plastik wrap agar adonannya tetap lembab. Nah, ini boleh juga kita masukin di kulkas. Kemudian kita siapkan selai nanasnya. Nah, ini selai nanasnya saya buat kemarin sore. Untuk resepnya bisa klik linknya di kolom deskripsi ya bun. Dan sebaiknya 1 hari sebelum kita membuat kue nastar, ini kita buat dulu selai nanasnya 1 hari sebelumnya agar dia tidak riuh atau tidak repot gitu bun. Sedikit tips biar kue nastarnya tidak retak, selain adonannya harus pas, pastikan selai nanasnya juga jangan terlalu basah. Usahakan kering atau tanak ya bun, karena kalau basah pada saat proses pemanggangan, jika terkena suhu panas, air yang terkandung dalam selai nanasnya akan memuai dan menyebabkan kulit nastarnya nanti jadi retak atau pecah. Kira-kira seperti ini, jadi dia kering dan tidak ada mengandung airnya lagi. Sekarang langsung saja kita bentuk. Kita ambil satu adonannya. Ini sebaiknya kita tutup ya bun, biar dia tetap lembab dan gak kering. Ini kita bulat-bulatkan dulu. Kemudian kita pipihkan. Ambil selai nanasnya, kemudian kita letakkan di bagian tengah. Dan kita tutup. Kemudian kita bulat-bulatkan atau kita pulung sampai dia bulat. Nah, kalau sudah bulat seperti ini, kemudian kita letakkan di loyang dan kita susun. Saya contohkan satu lagi, kita ambil adonannya. Selepasnya kita tutup. Kita bulat-bulatkan dulu. Kemudian kita pipihkan. Dan kita masukkan selai nanasnya di bagian tengah dan kita tutup. Kemudian kita bulat-bulatkan atau kita pulung sampai bulat seperti ini dan mulus, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai dibulet-buleti, kira-kira seperti ini. Mohon maaf bun, karena loyang saya terbatas, jadi saya buat segini dulu. Untuk sisa adonannya, kita simpan dulu di kulkas. Nanti kalau sudah selesai ini, bisa kita pulung lagi atau kita bulet-buletin seperti ini. Untuk caranya, sama seperti yang pertama tadi ya bun. Dan ini siap kita panggang. Sebelumnya tadi saya sudah panaskan oven kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini panasnya juga udah optimal. Langsung saja kita masukkan loyangnya. Nah, ini saya letakkan di bagian bawah. Dan yang satu lagi saya taruh di atas. Untuk lubang atasnya kita buka ya bun. Dan ini kita panggang kurang lebih selama 40-50 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, nanti di 20-25 menit berikutnya loyang yang bawah kita pindahkan ke atas dan yang atas kita pindahkan ke bawah. Dan untuk apinya kira-kira seperti ini. Dan kalau menggunakan oven listrik sama, kita panaskan dulu di suhu 150 api atas bawah selama 10 menit. Nih, langsung saja kita masukkan. Ini mau saya letakkan di bagian bawah dan di tengah. Dan untuk suhu api atas bawahnya kita gunakan di suhu 130 sampai 140 api atas bawah dan kita panggang kurang lebih selama 40 menit. Nah, ini sama juga di 20 menit berikutnya loyang yang atas kita pindahkan ke bawah dan yang bawah kita pindahkan ke atas.
Sambil menunggu nastarnya dingin, kita buat bahan olesannya. Pecahkan 6-7 butir kuning telur, 3 sendok makan minyak sayur, dan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning telur. Kemudian kita kocok sampai tercampur rata. Ini biar hasilnya lebih halus, kita saring dulu. Dan ini siap kita gunakan. Nah, ini nastarnya sudah dingin. Langsung saja kita olesi dengan kuning telurnya. Nah, kira-kira seperti itu, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, olesan yang pertama sudah selesai. Karena di sini saya mau lebih glowing lagi, jadinya saya buat 2 kali oles. Tapi ini nunggu dingin dulu ya, Bun. Tapi di sini kalau Bunda mau sekali oles saja juga boleh. Jadi tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini lapisan telur yang pertama. Kalau sudah kering, kita timpa lagi dengan kuning telurnya. Nah, ini sudah selesai olesan yang kedua, tapi masih tetap kita tunggu kering dulu ya, Bun. Baru selanjutnya kita panggang. Nah, ini olesan yang kedua juga sudah kering. Langsung saja kita panggang kembali. Nah, ini kita panggang dengan menggunakan api kecil kurang lebih selama 10 menit atau sampai kuning telurnya matang. Untuk oven listriknya sama, ini kita letakkan di bawah atau di tempat yang semula. Untuk oven listriknya kita panggang di suhu 130, api bawah selama 10 menit atau sampai kuning telurnya matang. Dan di sini saya buat perbandingan antara yang dioles 2 kali kuning telur dengan yang 3 kali. Menurut saya yang 2 kali ini juga sudah cukup kinclong, tapi kembali lagi disesuaikan dengan selera masing-masing ya, Bun. Nah, kalau sudah dingin boleh kita pindahkan di wadah atau di toples. Nah, di sini mau saya pindahkan di toples yang 500 gram. Dan biar lebih rapi lagi, di sini mau saya alasi dengan kertas renda atau kertas doli. Tinggal kita susun. Dan ini dia hasilnya, cakep banget ya, Bun, mulus dan kinclong gitu. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 6 toples yang 500 gram. Masing-masing toples ini beratnya kurang lebih sebanyak 600 gram lebih dikit. Dan setiap toplesnya ini masing-masing kurang lebih sebanyak 57 buah. Ini mau saya coba dulu. Saya ambil satu. Nah, untuk hasilnya seperti ini, mulus dan gak ada yang retak-retak. Dan bagian bawahnya juga nggak gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seriusan, Bun, ini beneran enak banget. Untuk kulit nastarnya lembut dan ngeprul gitu saat dimakan. Sedangkan isian nastarnya atau selai nanasnya juga enak, manisnya pas, dan saat dimakan dia juga lumer. Ini wajib dicoba ya, Bun. Insya Allah resepnya tidak mengecewakan.